Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Junita dengan NIM 23329133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita, Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baiklah, dalam video ini, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang biasa disebut PTK. Saya lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merujuk pada proses pengolahan dan pengorganisasian sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Administrasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Tujuan utama dari administrasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, di mana setiap individu dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan juga melibatkan pengembangan profesionalisme, pengolahan kurikulum, serta pengawasan terhadap proses pembelajaran agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu mengenai proses administrasi PTK, yaitu proses administrasi PTK merupakan proses yang kompleks dan vital dalam dunia pendidikan. Ini adalah jantung dari pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang mencakup semua aspek, mulai dari perekrutan hingga pengembangan profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Adapun proses administrasi PTK dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama yaitu pengadaan. Tahap ini fokus pada pencarian, seleksi, dan penerimaan calon PTK yang sesuai dengan kebutuhan dan standar lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu penempatan. Setelah calon PTK terpilih, tahap penempatan memastikan bahwa mereka ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan kebutuhan lembaga mereka. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, dan moral PTK agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih optimal. Dengan kita menetapkan ketiga tahap administrasi PTK secara sistematis dan terencana, lembaga pendidikan dapat membangun tim PTK yang profesional, kompeten, dan termotivasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Administrasi PTK yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan, menjamin kepuasan kerja dan kesejahteraan PTK, serta memperlancar proses pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi administrasi PTK. Evaluasi administrasi PTK merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan berjalan dengan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan evaluasi yang efektif, kita perlu memahami 5W1H sebagai kerangka kerja yang membantu kita dalam mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam proses evaluasi. Evaluasi ini ya minimal mencakup 5W dan 1H ini, yaitu yang pertama what, yaitu apa yang dinilai.
Dalam evaluasi administrasi PTK, kita menilai sejauh mana proses administrasi PTK berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Aspek yang dinilai meliputi perencanaan, pengangkatan dan penempatan, kesejahteraan, serta pembinaan dan pengembangan. Yang kedua yaitu why. Mengapa dinilai? Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengolahan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses administrasi PTK sudah sesuai dengan harapan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme PTK. Serta yang ketiga itu WAR, di mana penilaian dilakukan. Penilaian dapat dilakukan di lembaga pendidikan tempat PTK bekerja. Evaluasi bisa dilakukan di kantor, ruang kelas, atau tempat lain yang lebih relevan dengan proses administrasi PTK. Yang keempat yaitu who. Siapa yang menilai? Penilaian administrasi PTK biasanya dilakukan oleh tim evaluator yang terdiri dari pimpinan lembaga pendidikan, staf administrasi, guru senior atau mentor, dan tim ahli. Dan yang kelima yaitu when. Kapan penilaian dilakukan? Penilaian administrasi PTK dapat dilakukan secara berkala, misalnya tahunan, sesuai kebutuhan, atau ketika terjadi perubahan. Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana cara penilaian dilakukan? Proses penilaian administrasi PTK dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan pemberian rekomendasi. Materi selanjutnya yaitu peran guru dan dosen dalam administrasi PTK. Dalam administrasi PTK, guru dan dosen memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Guru terlibat dalam pembinaan diri dan pengembangan rekan sejawat melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, guru berkontribusi aktif dalam evaluasi kinerja PTK, seperti memberikan masukan dan berpartisipasi dalam menilai kinerja baik untuk diri sendiri maupun rekan kerjanya. Guru juga terlibat dalam administrasi kepegawaian, seperti pembukuan buku induk pegawai, juga terlibat dalam administrasi dan pengusulan kenaikan pangkat yang membantu manajemen sumber daya manusia di sekolah. Di sisi lain, dosen berperan dalam pengembangan profesional guru melalui pelatihan, seminar, dan penelitian. Dosen memberikan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi guru dan melakukan evaluasi serta supervisi dalam pelaksanaan pengajaran. Dengan demikian, kolaborasi antara guru dan dosen sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan PTK. Kesejahteraan PTK adalah suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan PTK yang meliputi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kesejahteraan PTK juga mencakup aspek ekonomi gaji dan tunjangan kesehatan, perumahan, dan fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kinerja PTK dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Program ini juga mencakup peningkatan kompetensi dan kualifikasi PTK melalui pelatihan dan pengembangan profesional
serta dukungan psikososial untuk menjaga kesehatan mental dan emosional PTK. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung bagi PTK sehingga mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu peran guru dan dosen dalam administrasi PTK. Dalam administrasi PTK, guru dan dosen memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Guru terlibat dalam pembinaan diri dan pengembangan rekan sejawat melalui pelatihan dan meningkatkan kompetensi profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, guru berkontribusi aktif dalam evaluasi kinerja PTK, seperti memberikan masukan dan berpartisipasi dalam penilaian kerja, baik untuk dirinya sendiri maupun rekan kerjanya. Guru juga terlibat dalam administrasi kepegawaian, seperti pembuatan buku induk pegawai, juga terlibat dalam pengusulan kenaikan pangkat yang membantu manajemen sumber daya manusia di sekolah. Di sisi lain, dosen berperan penting dalam pengembangan profesional guru melalui pelatihan, seminar, dan penelitian. Dosen juga memberikan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui evaluasi serta supervisi dalam pelaksanaan pengajaran. Dengan demikian, kolaborasi antara guru dan dosen sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di lingkungan sekolah. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan yaitu secara keseluruhan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan pengertian yang jelas, fungsi yang terstruktur, serta kelebihan dan kelemahan yang dihadapi, administrasi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan birokrasi yang berlebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh administrasi ini seperti pengolahan yang terstruktur dan dukungan terhadap pengembangan profesional memberikan harapan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk terus berupaya meningkatkan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.